Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini ya, jangankan anak kecil, orang gila pun pasti memahami apa yang dilakukan oleh KPK saat ini. Kita takutnya kayak begitu. Kita punya rokok sama. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi walam bacarita. Kali ini beta dan Korda Bemnus DKI Kakanda Muksin Mahu. Insyaallah beliau jadi Kornas Bemnus kalau memang rezeki beliau. Tapi tergantung rezeki ya. Baik. Hari ini memang mahasiswa dan wabil khusus dibilang milenial itu harusnya sudah punya sikap dalam berpolitik, karena memang masa depan konon katanya ada di tangan anak muda, apalagi mahasiswa. Lalu hiruk pikuk hari ini bicara persoalan ada calon presiden. Kira-kira adik kasih tahu dulu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa muda, terutama mahasiswa yang ada di kampus, dengan melihat adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, terus banyak problem. Tapi hari ini menjelang pilpres teman-teman mahasiswa seolah-olah jadi follower, ngikut gitu loh. Nah, coba apa yang harus dilakukan, terutama teman-teman di BEMS DKI lah, ya. Silakan adik. Tapi satu lagi, tak kenal maka tadi saya. Namanya siapa, kampusnya mana, begitu. Biar teman-teman di Walang Bacarita bisa kenal. Siapa tahu soal pacar saya nggak tahu. Apakah beliau sudah punya pacar atau belum? Nanti beliau yang kasih tahu. Dan kalau ada yang masih jomblo, silakan DM di situ atau komentar biar nanti kita sampaikan ke beliau. Silakan adik. Kita bercerita dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muksin Mahu, koordinator BEMNUS DKI Jakarta. BEMNUS DKI Jakarta. Hari ini masih aktif sebagai mahasiswa, terdefinisinya mahasiswa DKI Jakarta. Hari ini melihat persoalan yang saat ini terjadi di negara saat ini ya, bagi pemuda atau bagi mahasiswa ya, hari ini persoalan menjemput politik 2024 ini sangat penting bagi generasi muda atau mahasiswa. Ini sangat penting, apalagi dengan ya edukasi politik yang saat ini ya dilancarkan oleh beberapa calon-calon yang nanti akan tampil sebagai presiden mahasiswa ya. Kita juga harus mampu merespon calon presiden mahasiswa atau presiden. Oh, presiden. Iya, iya. Soalnya itu sama itu. Iya, soalnya ini teman-teman ini presiden juga, makanya saya konfirmasi. Lanjut Pres. Nah, lalu hari ini ya kita sebagai mahasiswa ya harus juga mampu memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat, bahwasanya politik yang dimainkan oleh beberapa paslon-paslon capres atau cawapres saat ini ya, kita juga harus mampu melihat juga potensi-potensi mereka, bahkan rekam jejak mereka lah. Oke. Sehingga bisa memberikan negara ini lebih maju ke depan. Saat ini banyak figur-figur muda yang saat ini tampil memilih paslon A, paslon B, paslon C, banyak. Tapi hari ini bagi saya ya, kita sebagai mahasiswa hari ini harus membuat pendekatan terhadap masyarakat, bahkan terhadap generasi-generasi muda atau staf-staf baru yang saat ini mulai ya istilahnya mulai masih awam lah. Iya, masih awam soal lah mengenal politik. Ya. Nah, dan hari ini ya kita harus memberikan edukasi yang baik lah terhadap mereka, karena politik ini paling gampang dan paling sulit untuk dimaknai oleh masyarakat saat ini. Kenapa dibilang paling sulit, gampang tapi sulit dimaknai? Bagaimana tuh? Jadi kalau kita dari mahasiswa, pemikiran kita di mahasiswa saat ini ya, politik ini memang baik. Tapi kalau untuk sampai jatuh sampai ke ranah masyarakat, ya politik ini mulai ada politik identitas yang dimainkan, ada politik ya sara yang dimainkan. Nah ini sehingga ini yang menjadi ketakutan kita sebagai generasi muda atau mahasiswa yang perlu memberikan edukasi politik yang baik terhadap masyarakat. Butuh ini enggak Pres? Butuh, kan sekarang kan sudah kelihatan. Kita sebut aja
baca pres Ganjar, terus Anies, terus Prabowo, itu kan sudah kelihatan visi misi mereka tuh. Lagi hari ini mereka sudah punya posko ya. Visi misi mereka itu penting nggak untuk harus dikritisi oleh teman-teman mahasiswa? Oh, itu harus perlu dikritisi. Jadi beberapa narasi-narasi yang dilontarkan oleh mereka, seperti salah satunya ya Anies, Caimin, habis itu Ganjar, Prabowo. Nah, dari segi narasi-narasi mereka ini ya harus perlu dikritik juga oleh mahasiswa. Ya. Nah, karena sudah sekian banyak hal yang terjadi lah dari beberapa presiden-presiden sebelumnya. Nah, hari ini ya apa yang diamanatkan oleh masyarakat ya belum tentu dijalankan secara baik oleh mereka. Iya, baru gini, Pres. Kalau beta lihat ini visi misinya hampir jadul. Ada nggak, Pres, lihat visi misi mereka ini kan hari ini menarik nih adalah teman-teman muda milenial ya, itu kan termasuk mahasiswa. Itu kan suaranya yang luar biasa banyak dan itu suaranya mahal sebenarnya. Lalu hari ini orang teriak milenial, kaum milenial ini dekat dengan milenial. Ada nggak, Pres, lihat program yang atau visi misi yang hari ini baru mulai diteriakan itu, ada nggak mengakomodir kepentingan teman-teman, terutama teman-teman milenial ya, apalagi yang di kampus? Nah, jadi gini, kalau untuk kepentingan teman-teman mahasiswa terlebih khususnya, di saat-saat kepentingan kayak begini ya mulai dari beberapa kelompok-kelompok ini mulai ya istilahnya mulai muncul lah, mengatasnamakan generasi milenial, mengatasnamakan generasi muda, pokoknya banyak hal yang sering terjadi lah ketika mau kayak begini. Nah, terlepas daripada kepentingan ini, nanti ujung-ujungnya nanti akan begini terus. Kita kalau bahasa Pres kan dari Pulau Buru ya, bahasa burunya mulat aja di situ. Iya, mulat aja di situ. Mutar aja di situ. Tidak ada solusi yang baik, tidak ada hal-hal yang perlu dikembangkan, apa perlu diberikan terhadap generasi muda untuk dikembangkan, tidak ada sama sekali. Apalagi kan mahasiswa khususnya itu kan sudah dikampanyekan bahwa tongkat estafet negeri ini harusnya kan ada memang betul-betul dikader begitu di luar dari organisasi eksternal ya, contoh kayak Pres di HMI contohnya itu kan ya khusus teman-teman HMI, tapi minimal kan calon presiden ini harus punya ini ya apa namanya, ada blueprint untuk bagaimana kampus ini harus juga teman-teman mahasiswa disiapkan untuk 10 tahun ke depan untuk harus dia jadi pemimpin, kan harusnya begitu ya. Ini kan sampai hari ini beta lihat juga memang yang ada kalau begitu, cuman kampanyenya ini anak muda lah ini. Nah. Lalu ada hal lagi yang hari ini, apa yang Pres selama ini di kampus, terutama teman-teman BEM itu yang dieluh apa ya bahasanya begini, apa ya kawan-kawan, yang diharapkan. Iya. Jadi selama saya menjabat sebagai presiden mahasiswa, sebagai masih menjabat sebagai Korda BEM Jakarta, ini menjadi suatu beban, dan dimana beban ini saya juga ya harus mampu memberikan hal-hal yang baik juga ke beberapa teman-teman presiden mahasiswa yang sudah mempercayai saya sebagai Korda BEM Jakarta. Jadi harapan kami dari beberapa tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lewati ya, yang sudah kita lewati, banyak hal-hal yang sering terjadi, pengesahan undang-undang segala ya istilahnya pengesahan undang-undang yang tidak seolah-olah seakan kayak dipaksakan. Iya, dipaksakan. Pokoknya banyak persoalan-persoalan lah terkait BBM. Iya, hari ini BBM juga naik ya. Ini, kan? Jadi keinginan kami dari mahasiswa, dari generasi muda yang saat ini masih proses di kampus, di dunia kampus, hari ini yang mengharapkan ketika pimpinan-pimpinan yang saat ini menawarkan diri mereka untuk sebagai salah satu pimpinan calon presiden ya, yang kami harapkan ya harus mampu memberikan yang terbaik lah.
Lalu kemudian ya ada beberapa isu-isu juga terkait apa paslon-paslon yang saat ini mulai tampil saat ini, ya istilahnya ada beberapa isu-isu yang katanya ya melanjutkan kinerja Jokowi. Ya. Nah itu bagaimana itu? Yakin nggak itu? Kalau persoalan kalau bagi saya ya itu juga hal yang bagus, yang bagus. Bahkan ya dari beberapa hal-hal yang sudah dibangun, bahkan sudah dibuat oleh Jokowi ini juga ya, ini bukan uang pribadi dia, bukan anggaran pribadi ya, ini APBN. Nah, lalu kemudian APBN ini harus mampu digunakan secara baik-baik. Nah, salah satunya ya, contoh salah satunya saat ini yang saat ini terjadi ya pembangunan IKN. Ya. Nah, pembangunan IKN ini ya termasuk salah satu proyek besar. Nah, ketika proyek ini tidak dikawal, maka ya berarti ya APBN negara ini secara cuma-cuma dihabiskan begitu saja. Lalu kemudian tidak melihat beban, bahkan tidak melihat kekurangan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat seperti apa. Bahkan ya sejauh ini kita terlepas daripada COVID-19 sejak 3 tahun atau 4 tahun yang 3 tahun. Nah, 3 tahun lah. Nah ini sangat susah juga. Lalu kemudian pemerintah Jokowi ini ya, pemerintah di bawah pimpinan Jokowi ini ya saat ini ya cuma saat ini lebih fokusnya ke pembangunan IKN itu. Nah, lalu kemudian IKN ini ke depan kalau nggak dikawal ya. Nah, yang itu yang jadi utama itu. Jadi beberapa capres-capres ini ya kita istilahnya ada yang mau melanjutkan, ada yang mau tidak melanjutkan. Ada yang jawabnya malu-malu. Nah, itu terserah. Tapi ya keinginan dari kita sebagai generasi muda atau sebagai mahasiswa ya harus dikawal lah. Nah, karena itu adalah salah satu program negara yang perlu dikawal, karena kembali lagi program negara itu ya kembalinya ya tadi menghabiskan APBN nah, dan itu bukan uang pribadi Jokowi, itu uang negara yang harus dikawal. Oke Pres, kalau teman-teman walang bercerita, beta tahu orang tua ini memang jaga orang tua ini kalau dia lagi marah di atas mokom itu, kalau pegang toa atau pegang mic di mokom itu memang orang tua marah. Tanggung jawab beliau juga hari ini memang katong harus tagih. Jadi gini Kakak Bun, sebelum jauh Pres, ada kasus korupsi, itu kasus lama. Yang Harkan tadi bicara Pilpres, yang itu sedang di orang alamatnya ke wakilnya Bang Anies begitu kan. Nah, itu kasus lama. Tetapi hari ini memang baru dipanggil kan, segala sesuatu kan diproses. Nah, kalau ini harus bagaimana yang kira-kira bagaimana harus dituntaskan, KPK harus dituntaskan agar beres, atau harusnya bagaimana biar jangan sampai polemik bahwa KPK juga sebagai lembaga penegak hukum ini pesanan begitu. Sebelum jawab, ngopi dulu. Karena di Walang itu harus ngopi, ngerokok, duduk cerita. Namanya juga Walang. Walang kopi. Silakan, Pres. Nah, jadi itu. Ngopi dulu. Oke, lanjut. Pres. Jadi saat ini Kakak Rey, apa yang dilakukan oleh KPK saat ini bagi saya itu sangat salah, menyalahi aturan juga. Kenapa dibilang salah? Salahnya gini, ini kan ini bukan kepentingan satu orang atau 2 orang lagi. Kepentingan 2024 ini kepentingan ya istilahnya kepentingan negara lah. Nah, bagaimana cara ya untuk mengawal negara ke hal-hal yang baik ke depannya. Nah, lalu kemudian masalah Pak Muhaimin Iskandar ini kan masalahnya kan udah lama. Lalu masalah ini semenjak beliau menjabat sebagai salah satu menteri SBY ya. Iya, zaman SBY. Naker Trans kalau nggak salah. Saat ini mulai muncul isu itu. Nah, lalu kemudian sejak kemarin itu Pak Muhaimin juga sempat dipanggil juga oleh KPK. Nah, bagi saya kita juga jangan sampai terlarut dengan hal kayak begini lalu kemudian membatasi hak politik orang. Jangan larut dengan persoalan-persoalan lalu membatasi hak demokrasi orang, hak politik hak politik orang. Lalu ya KPK juga harus kita tanya,
sejauh mana ketegasan dia sebagai aparatur negara untuk apa membasmi segala masalah korupsi di negara ini. Ya, itu kan iya kasus lama ya. Kan kasus lama. Nah, lalu kemudian dengan ya momentum pemilihan presiden sudah mulai mendekat, lalu kemudian ya Pak Muhaimin ini dipanggil dengan masalah yang masalah korupsi ya, istilahnya semenjak beliau sebagai salah satu menteri lah. Artinya Pilpres 2019 juga kan harus bisa dipanggil dong, kan begitu kalau bicara ya, di ya istilahnya semenjak beliau ya selesai terlepas daripada jabatan menteri, ya beliau kan diproses. Iya. Kita takutnya kayak begitu. Jadi Kakak Rai, ya hari ini yang kita takutkan dari mahasiswa, dari generasi muda, dengan lembaga-lembaga ya KPK, Kejaksaan, ya ini harus mampu memprioritaskan segala bentuk aturan yang ada di negeri ini. Karena itu yang kita takutkan. Pak Muhaimin ini ya saya tidak ya, saya bukan untuk membela atau mendukung beliau. Bukan untuk membela atau mendukung beliau. Tapi hari ini ya saya ngomong dari perspektif pandangan hukum saya yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK saat ini. Ini sangat salah. Jadi kita bisa menduga juga bahwa ini kan jangan-jangan banyak kasus juga yang nggak diberesin bertahun-tahun. Itu bisa jadi. Nah, lalu kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini ya, jangankan anak kecil, orang gila pun pasti memahami apa yang dilakukan oleh KPK saat ini. Kita takutnya kayak begitu. Jangan sampai dengan beberapa, ya istilahnya beberapa anak bangsa atau beberapa generasi-generasi terbaik Indonesia saat ini yang mulai tampil, lalu kemudian dibatasi hal-hal kayak begini, dibatasi dengan hal-hal kayak begini. Nah, lalu ketakutan kita jangan sampai lembaga-lembaga hukum yang saat ini ya punya kewenangan, jangan sampai mampu diintervensi oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu yang kita takutkan. Dan ini kalau dibiarkan kira-kira apa ke depannya, bagaimana kalau dibiarkan ini? Juga kalau saat ini ya Pak Muhaimin saat ini kan sudah dipanggil. Entah itu prosesnya kayak gimana saya juga nggak tahu. Tapi muncul ketegasan saya terhadap KPK ya, ini masalah kan sudah lama. Lalu kenapa masalah ini tidak dipanggil dari beberapa tahun-tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang ketika orang mulai tampil dengan ya istilahnya hak politiknya mulai baik, mulai ini, lalu kenapa mulai dimunculkan dengan masalah kayak begini? Nah, ini sangat salah. Oke. Kalau nggak kayak begini bukan mahasiswa. Jadi harusnya teman-teman mahasiswa berdiri di tengah-tengah ya. Tidak boleh ada di mana. Oh, nggak ada. Tidak boleh ada di kiri atau di kanan. Tapi mahasiswa kita harus netral. Ya. Dan kalau salah ya salah. Kan begitu. Salah. Oke, Pres. Tinggal beberapa bulan lagi Pilpres. Harapan dan pesan sebenarnya kepada teman-teman muda ya harus bagaimana? Karena teman-teman muda ini kalau beta lihat masih ada yang lari ke capres-capres tertentu, sedangkan kebutuhan teman-teman di kampus ini harusnya mahal dibutuhkan, bukan datang kayak flower. Jadi kira apa pesannya mungkin bisa disampaikan juga kepada teman-teman Walang Bacarita dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang istilahnya ya sudah bergabung di kelompok-kelompok paslon-paslon tertentu, paslon A, paslon B, paslon C, agar supaya yang memberikan nasihat juga lah terhadap beberapa paslon-paslon ini. Bahkan kita dari mahasiswa juga harus membuat salah satu pendekatan, ya istilahnya pendekatan narasi yang baik lah terhadap mereka, sehingga apa yang sudah terjadi dari beberapa tahun-tahun yang lalu ya tidak boleh terulang lagi. Lalu pesan saya untuk kawan-kawan yang saat ini ya masuk di beberapa paslon-paslon tertentu ya, kita juga harus mampu memberikan edukasi politik yang baik lah terhadap masyarakat. Mampu menjaga keamanan, ketertiban yang ada di negeri. Beberapa paslon ini ya minimal harus
mampu kerjasama lah, silaturahmi yang baik lah dari tiga paslon ini. Jangan si A, si B, lalu kemudian bermusuhan. Apalagi Ini membangun, sangat bahaya. ya, membangun narasi yang tidak Ini baik. sangat bahaya. Bahkan narasi-narasi yang dibangun pun ya harus mampu membangun. Jangan narasi memprovokasi untuk ya istilahnya mempropaganda masyarakat dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, lalu kemudian pengawalan kita dari mahasiswa, ya saat ini kami siapapun dia kami kawal, Ya. dan siapapun dia kami mendukung. Hari ini Pak Ganjar terpilih kami juga dukung, Pak Anies terpilih kami juga dukung, Pak Prabowo juga terpilih kami dukung. Ya kami dukunglah. Ketika siapa yang terpilih jadi presiden Iya. ke depan ya. Kami tetap dukung. Oke, baik teman-teman Walang Bacarita, memang ya itulah harapan, dan memang teman-teman mahasiswa harus begitu, dia tidak boleh memihak, dan tugas dan tanggung jawab mahasiswa dan kita semua adalah bagaimana menjaga ritme perjalanan bangsa ini hari ke depan lebih baik. Lebih baik. Sekian kawan-kawan Bacarita dengan Pak Pres Muksin, Korda BEM-NUS DKI, dan didoain juga semoga ke depan beliau bisa Amin. menjadi Kornus ya, Korpus BEM-NUS, dan bisa dengan teman-teman bisa mengawal aspirasi masyarakat. Karena bukan mahasiswa siapa lagi, karena bukan kita siapa lagi. Baik, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih, Pres. Siap. Sehat-sehat terus. Datang di Walang lah itu. Siap. Baik.